David berlari menaiki anak tangga untuk sampai di kamarnya, namun berhenti tepat di depan pintu saat mendengar sang ibu memanggil. David, Mutia menghampiri anaknya dengan raut wajah kesal. Hingga saat sudah berdiri di hadapan David, Mutia langsung menjewer satu telinga anaknya dengan kuat. "Aduh, ampun 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 ma, ampun," pekik David. Tubuhnya belingsatan menahan pedih di ujung telinga kirinya, dan Mutia melepaskan tangannya, tapi masih menatap tajam sang anak. "Katakan, dari mana kamu semalam?" "Rumah Danu, jangan bohong, ya sudah di rumah Anjas." "David," pekik Mutia, hingga David sampai harus menutup telinga agar gendang telinganya tidak berdengung. Teriakan Mutia bahkan menggema di seluruh mansion. Alzeta dan Gaishan yang ikut mendengar pun tetap memutuskan berada di dalam kamar. "Dari mana kamu?" jawab. "Anton bilang semalam kamu tidak di rumah Danu dan Anjas." Anton adalah asisten David di masa depan. Kini pria yang seusia kakaknya itu bertugas menjaga David agar terlepas dari semua skandal. Semalam pun David bergerak lincah, mengganti baju dan menutupi wajahnya dengan topi agar bisa bebas dari Anton. David diam, masih berpikir untuk menemukan alasan yang tepat. Jawab Mutia bosan menunggu. "Ma, aku masih butuh waktu untuk membiasakan diri. Pindah ke sini dari luar negeri bukan hal mudah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Aku harus beradaptasi lagi." Jawab David dengan wajah serius. "Jadi semalam kamu kemana?" "Gak ada. Main PS di warnet." "Kenapa harus kabur dari Anton?" "Aku paling tidak suka diawasi." "Awas kamu kalau bohong." David terdiam, memilih tidak menjawab iya ataupun tidak. "Sekarang siap-siaplah. Anton akan mengantarmu ke sekolah." "Kenapa tidak mama saja yang mengantarku? Kamu sudah besar. Memangnya tidak malu diantar mama?" "Iya juga sih. Malu." Mutia mendengus kesal, lalu segera berlalu dari hadapan sang anak, menuju kamarnya sendiri dan giliran mengurus sang suami. David pun segera bersiap untuk segera pergi ke sekolah. David sengaja datang terlambat agar dihukum dan kembali bertemu dengan sang guru BK. Tapi pagi itu Viola tidak datang. Jadi David dihukum langsung oleh wali kelasnya. Sial, jam istirahat David membantu Bu Ida untuk mengembalikan beberapa buku ke perpustakaan. Menyusunnya kembali di rak-rak itu sesuai dengan jenis mata pelajarannya. Dengan malas-malasan David mengerjakannya. Pikirannya pun tak fokus, memikirkan kenapa Viola tidak datang ke sekolah. Hingga hukumannya usai, Viola masih juga belum sampai di sekolah. Kini David, Danu dan Anjas duduk di pinggiran lapangan bola basket, memperhatikan anak kelas 2 yang sedang asik bermain. "Semalam kamu kemana, Anton, sampai datang ke rumahku?" Anjas bertanya, menemui wanita yang kutemui di klub malam waktu itu. "Gila, bukannya dia jauh lebih tua darimu? Kenapa masih berhubungan?" Danu terkejut. "Jangan berpikir untuk memulai hubungan dengan wanita yang kita temui di tempat seperti itu. Pasti dia bukan wanita baik-baik," timpal Anjas pula. "Kecuali kalau kamu hanya ingin main-main," Danu berucap lalu terkekeh. Disusul Anjas yang ikut tertawa. Sementara David tak peduli pembicaraan kedua temannya itu. Dia masih bertanya-tanya kenapa Viola tidak datang ke sekolah. "Apa aku harus mendatangi rumahnya?" "Tidak. Papa pasti akan curiga." "David, katakan, apa kamu ingin bermain-main dengan wanita dewasa itu?" Danu terus mendesak. Belum puas karena David hanya diam. "Bukan aku yang main-main, tapi aku yang dipermainkan," jawab David ketus. Dan tergelaklah kedua sahabatnya. "Viola kemana?"